Halo Sobat Bes, kembali lagi dalam Mading Bimbingan dan Konseling bulan November dengan tema ketekunan. Di minggu pertama dan kedua ini kita akan membahas ketekunan. Ketekunan merupakan pelaksanaan tugas walaupun membutuhkan waktu yang lama dalam mengerjakannya, serta dalam ketekunan diperlukan sikap pantang menyerah di dalamnya. Tekun memiliki arti kesungguhan hati dalam melakukan tugas apapun. Ketika kita tekun dalam melakukan sesuatu, maka kita mengerjakan segala yang kita lakukan dengan fokus, konsisten, dan harus memiliki sikap pantang menyerah. Mari kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap ketekunan, yaitu Yusuf. Yusuf seorang anak yang paling disayang oleh ayahnya Yakub, dibuang oleh saudara-saudaranya ke tanah Mesir. Namun demikian, Yusuf tetap percaya bahwa Allah menyertai dia. Bahkan saat ia dimasukkan ke dalam penjara, Yusuf tetap konsisten percaya pada Allah dan pantang menyerah, tidak berputus asa. Hingga pada akhirnya, karakter Yusuf di dalam Alkitab ini dapat berhasil menjadi tangan kanan Firaun, karena ia menafsirkan mimpi Firaun dan menjadi orang yang dihormati di tanah Mesir. Semua proses itu tidak didapatkan oleh Yusuf secara cepat. Ia membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun hingga menjadi tangan kanan Firaun, dan semua mimpinya pun menjadi kenyataan. Dia juga menjadi orang yang dihormati oleh seluruh keluarganya. Seperti kisah Yusuf, ketekunan itu tidak datang secara tiba-tiba loh. Ketekunan dapat terbentuk melalui ujian atau cobaan dalam hidup kita. Tentunya ini semua atas izin Tuhan, agar kita memiliki ketekunan. Itulah sebabnya terkadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita dengan tujuan agar kita memiliki ketekunan. Seperti tertulis di dalam Roma 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Contohnya di masa pandemi ini, walau kita belum bisa datang ke sekolah, kita diminta Tuhan agar tetap rajin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Selain itu, ketekunan juga dapat terbentuk dengan kita latih loh anak-anak. Bagaimana ya caranya? Ya, dengan kita setia melakukan hal kecil hingga nanti Tuhan kasih kita hal yang besar. Seperti dalam Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, Miss mau tanya, di sini siapa yang suka sesuatu yang instan? Kita mungkin suka dengan hal yang instan, atau dapat menghasilkan sesuatu dengan cepat dan mudah seperti mie instan. Betul tidak? Tapi, tahukah kamu, untuk membuat mie instan, ternyata membutuhkan waktu dan proses yang panjang loh, hingga dapat tersaji dengan lezat. Dari mulai proses membuat adonan di pabrik, proses pembungkusan, hingga pengiriman. Dan akhirnya baru bisa kita masak dan nikmati. Wah, ternyata prosesnya tidak instan ya anak-anak. Seringkali kita menginginkan sesuatu yang serba instan dan mudah dilakukan. Namun kenyataannya, kita tetap membutuhkan waktu dan proses dalam mencapai keberhasilan tujuan kita. Seperti mie instan tadi ya. Oleh karena itu, kita memerlukan ketekunan dalam setiap prosesnya. Jika di dalam proses itu kita mengalami kegagalan, apa yang harus kita lakukan ya? Ada 3 cara untuk melatih sikap pantang menyerah. Pertama, tetap berusaha. Kita harus selalu berpikiran positif bahwa kita mampu melakukannya lebih baik lagi dan tentunya dengan pertolongan Tuhan. Kedua, percaya diri. Percayalah bahwa kemampuan yang dimiliki kita adalah bakat dari Tuhan. Ketiga, belajarlah dari pengalaman atau kegagalan. Sebuah tindakan keberanian di mana kita mau mencoba kembali hingga berhasil. Ingatkah kalian, sebentar lagi kita akan merayakan hari apa ya? Ya benar, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November.
Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pahlawan tetap pantang menyerah memperjuangkan bendera merah putih untuk berkibar di seluruh tanah air. Termasuk perjuangan Bung Tomo dan pahlawan lainnya di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera merah putih. Saat ini, kalian juga dapat menjadi pahlawan loh, yaitu pahlawan Kristus, dengan cara tekun dan memiliki sikap pantang menyerah dalam melakukan tugas dan tanggung jawabmu. Selamat bertekun dalam Tuhan ya anak-anak, agar kita bisa menjadi pahlawan Kristus. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.